ada. Itu dia, makanya udah enak banget pokoknya tinggal nonton aja, pantengin terus grand finalnya di PMPL ID Season 3 dan juga kalian bisa langsung follow ke Instagramnya pubgmobile.esport.id. Habis itu kita tembusin lagi viewersnya, berarti target selanjutnya ada 400.000 viewer biar kalian bisa dapetin WeTV VIP 3 bulan gratis untuk 10 orang pemenang. Betul sekali, dan jangan lupa dipencet tombol like-nya di apapun platformnya, dan kita akan masuk ke Miramar pertama di Grand Final. Ini dia, pesawat akan mengudara dari area Torre Ahumada menuju ke area Pulau Los Higos. Wow, semangat sekali Sanskuy di match kita yang ketiga kali ini. Miramar dan Boom juga udah mulai turun ke drop zone-nya di daerah sekitaran Campo Militer. Seperti yang udah diinterview tadi Powerpunk, kalau misalkan dari kata-kata Powerpunk ya, berarti kemungkinan Onyx bakalan turun di daerah sekitaran Los Leones. Ya, harusnya Onyx akan turun di area LL berdekatan dengan Voin yang Poin. tadi pesannya masih sama. Kalau bisa ya jangan tembak-tembakan dulu. Itu dia. Kalau ketemu Onyx udah aman aja dulu, damai dulu aja. Kita rotasi bareng-bareng iring-iringan. Tadi pesannya seperti itu, tapi apakah pesan itu akan diterima begitu saja oleh tim Voin? Karena kalau kita lihat Voin Voinnya mana? itu, nah ada Dubstuke di bawahnya Oh Onyx ada, Powerpunk. Itu oke. dia, berdekatan. Sama-sama warnanya soalnya Sanskuy. Benar. Sama-sama ungu warnanya, jadi berdekatan, berarti hanya akan membagi wilayah yang dikuasain masing-masing di daerah sekitaran Los Leones. Karena mengingat komplek di Los Leones tuh luas banget untuk dikuasain 2 tim. Betul, Los Leones kalau ngomongin 2 tim yang turun di sana masih sangat-sangat bisa. Kalau 3 tim mungkin bisa, tapi mepet banget. Iya, 2 tim mepet-mepetan. tuh masih ideal lah kalau untuk melakukan looting di Los Leones. Mengingat ini adalah kota yang paling besar yang ada di Miramar. Namun ternyata ada tapping-tappingnya tadi dari seorang Jaspe menuju ke pemain-pemain Aerowolf. Yes, kayak hanya memberikan kode-kode saja ke arah tim Aerowolf kalau menandakan di daerah sini udah dikuasain oleh salah satu tim lainnya. Jadi membuat Aero nantinya nggak akan memilih jalur rotasi yang ditempatin oleh tim Eagle 365. Ya, dan kalau kita lihat nampaknya EVOS juga sedang melakukan perjalanan dengan baginya menuju ke arah yang lainnya. Kalau kita lihat dari satu titik menuju titik yang lainnya, mereka akan coba turun di, harusnya mereka turun di Impala, namun kali ini tidak turun di Impala mereka. Atau mungkin lagi OTW ya? Ya, karena OTW. tadi jalur pesawatnya tidak menguntungkan untuk drop zone mereka di Impala ya. Iya bener banget, dan kita bergeser ke arah tim Boom yang juga masih damai di daerah tempat lootingannya di daerah sekitaran Campo Militer. Nggak ada tim yang bakalan commit fight di awal-awal dengan Boom sendiri. Betul, masih cukup nyaman mereka berada di area-area paling utara kalau bisa kita katakan dari Miramar. Ini dia pemain-pemain dari Boom, ada Hijrah dan juga yang lainnya. Harusnya Boom nih lebih panas daripada tim-tim yang lain karena mereka juga menjadi perwakilan salah satu tim Indonesia di cross country battle-nya tadi. Oh iya. Jadi mereka udah lebih panas dulu nih, udah iya, main bener. duluan. Berarti match yang udah dimainkan sama Boom udah lebih banyak, berbeda 1 match sama tim-tim lainnya. Ya, betul sekali. Dan kita melihat nampaknya dari 21 Esport, Foxe juga tadi sedang berlari-lari. Sementara itu dari area drone view kita ada pemain-pemain dari JIK sedang melakukan rotasi di area-area selatan harusnya ini karena berdekatan dengan perairan di Miramar. Yes, tim Geek yang di match 1 tadi berhasil mendapatkan winner chicken dinner dengan performa yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh Geek di awal-awal loh. Geek bener-bener komit banget ya. Komit untuk nge-third-partyin tim-tim lain yang lagi kontes, Sanskuy. Betul, sementara itu area Pekado seperti biasa diisi oleh Bigetron Red Alliance. Tidak tergoyahkan mereka untuk berada di area Pekadonya mengisi area-area yang memang bisa dikatakan Pekado ini tempat yang paling enak kalau kita mau looting-looting juga di Miramar. Dan kalau main klasik ini Pekado biasanya paling rame juga, Paling arena. rame, iya di daerah sekitaran arena biasa kalau misalkan kita main di klasikan itu bisa sampai 2 sampai 3 tim bahkan Betul, bisa di biasanya kalau arena. udah telat turun arena geser kasino. Itu dia pasti geser, kayak kalau enggak scrapping jadinya. Cari mobil kita kabur. Iya, itu biasanya kalau yang nurunin nggak bener tuh, telat soalnya. Iya. Nah itu kalau yang nurunin saya tuh biasanya kayak gitu tuh. Sama. Telat kan, yang lain udah punya SCAR-L, yang lain udah nembak-nembak, kita baru melayang di atas. Kita Waduh. masih terbang. Kita masih terbang di atas mengudara. Itu dia, dan kita berpindah ke arah yang lainnya. Ternyata dari tim Aura sedang melakukan looting-looting juga. Mereka masih cukup nyaman. Masih tempo yang terjadi di match kali ini cukup lambat di awal-awal. Karena memang Miramar area yang sangat luas sekali membuat semua tim masih akan melakukan looting-looting dengan nyaman. Belum ada yang tabrakan di awal-awal. Yes, dan juga pasti tim-timnya udah terbiasa dengan pemetaan-pemetaan yang baru. Mengingat kemarin di regular season kita berlangsung selama 3 minggu. Otomatis pemetaan-pemetaan ulang udah diadaptasi kembali sama tim-tim lain. Makanya di awal-awal ini permainan di Miramar cukup pasif.
Karena dari tim-tim udah nyaman di drop zone masing-masing. Betul, sementara tadi kita lihat sedikit pemain-pemain dari Dewa United di Al Azhar, kita berpindah juga ke area yang lainnya. Pemain-pemain Aero Wolf sedang melakukan looting juga cukup nyaman. Super Una dan yang lainnya dengan holo yang sudah didapatkan berganti dengan FPP kali ini yang nampaknya akan menggunakan vending mesin tadi ya. Iya, bener banget. Wow, ini dari Aeros nih tinggal memenuhi attachment lainnya. Kalau misalkan kita lihat dari helm Super Una juga masih level 1, masih butuh di-upgrade untuk Mhm. level 2 dan sementara itu kita bergeser ke antara tim Bonofest dan juga Eagle 365 yang sudah mendapatkan vehicle untuk melanjutkan rotasi atau menuju checkpoint selanjutnya. Vale Del Mar juga kali ini akan coba diisi oleh Skylight Gaming. Mereka akan coba turun di area-area Vale Del Mar. Ini bisa dikatakan bukan area yang biasa Bukan, mereka iya, ambil karena mereka biasanya berada di utara. Tore. Selalu Skylight Gaming ini apapun mapnya mereka ada di utara. Tapi Utara. kali ini mereka berada di selatan. Entah ini dia kejutan-kejutan seperti ini yang mungkin terjadi di Grand Final. Tim yang selalu ada di utara pun bisa saja bermain di selatan seperti yang dilakukan oleh Skylight Gaming dan membuat tim-tim yang ada di selatan mungkin bingung. Ternyata ada satu tim lagi yang turun di sana. Ya, karena di Grand Final mereka harus memberikan penampilan semaksimal mungkin dengan memberikan gameplay-gameplay yang sebisa mungkin tidak bisa ditebak sama tim-tim lainnya. Karena kalau Betul. misalkan kita lihat dari regular season itu Skylight Gaming itu selalu turun di Torre Ahumada, tapi di Grand Final kali ini dia justru malah memilih untuk turun di sekitaran Valle del Mar. Ya, dan baik lagi, nampaknya semua tim sudah melakukan evaluasi dengan matang dan semua tim tidak melakukan seperti yang ini sama seperti yang dikatakan oleh junior-junior waktu itu. Junior-junior mengatakan kalau kita main PUBG Mobile nggak boleh textbook, Oh iya, nggak benar. boleh kita plek-plekan ya kayak gitu terus mainnya. Harus ada sebuah perubahan-perubahan yang terjadi di in-game supaya lawan kita juga terkejut dengan gameplay kita. Dan ini dia, ngomong-ngomong terkejut harusnya KF terkejut terheran-heran karena dia berada di atas, di bawahnya ada landak kuning. 4 orang lari-larian di bawah. Yes, duri-duri tajam dari Onyx sendiri siap untuk menusuk ke arah KF, tapi KF masih bisa menahan stepnya untuk sementara waktu berada di bagian atap sebuah gedung bata, tapi belum bisa memberikan suppressing fire ke arah tim Onyx. Tapi di sisi lainnya di tim EVOS lainnya juga dua player lainnya, Microboy juga berusaha untuk nge-backup, tapi jaraknya masih cukup jauh dan sepertinya Onyx dia nggak mengetahui posisi KF bakalan ditinggalin begitu aja. Oh, tapi udah kelok, udah masuk dalam jangkauan seorang Microboy, bakal ditahan spraynya, belum di spray dan juga menggunakan info dari seorang Microboy, akhirnya spray dengan depan menggunakan info belum berhasil melawan satu player. Itu cukup low banget, satu player dari tim Onyx. Ya, informasi sudah sangat banyak masuk ke pemain-pemain dari tim EVOS. KF juga masih berada di atas sana. Onyx kali ini yang terkejut terheran-heran karena ternyata ada sebuah spray yang sangat-sangat luar biasa dari seorang Microboy membuat 2 orang tadi low dan kali ini 3 orang sudah berubah. HP-nya tidak lagi putih menjadi pink. Kali ini KF juga sudah mulai bergerak di arah atas membuat Onyx semakin terkejut terheran-heran. Ternyata di atas sana ada 1 orang. Itu dia, KF seharusnya stepnya udah mulai kedengaran ke arah tim Onyx. Sementara itu Onyx bakalan berusaha healing terlebih dahulu. KF masih menjaga sisi bagian atap gedung bata. Belum ada perlawanan yang lebih ditunjukkan oleh seorang KF. Dan sisi lainnya Microboy masih terus nge-backup posisi seorang KF. Ya, akan coba di backup dari arah high ground tersebut. Pemain-pemain dari EVOS akan mencari angle shoot yang berbeda, akan mencari point of view yang berbeda. Sementara itu Lyzak juga sudah mulai kali ini melakukan flank ke arah kanan, ke arah kiri maksud saya, mencari informasi di mana ke pemain-pemain Onyx mungkin akan menjadi backstep untuk tim Onyx. Yes, Lyzak udah mulai nge-follow up pergerakan seorang KF dengan sedikit demi sedikit dia mendekati compound yang ditempatin tim Onyx dan juga KF. Sementara itu Onyx ada lemparan granat dari seorang Power Punk. Sebenarnya udah mengetahui ada KF yang berada di bagian atas, bakal lempar granat ke arah atas, bakal connect ke arah KF, 2 granat sekaligus tapi hanya meledak di udara. Ya, 3 granat bahkan tadi dan kalau kita lihat KF, oh ada follow up juga yang dilakukan oleh seorang Redface. Sudah bergerak dia melakukan flank ke arah kanan nampaknya akan coba mencari pemain-pemain dari tim Onyx. Redface kali ini akan coba maju perlahan namun pasti mencari di manakah keberadaan dari seorang bintang dan juga pemain-pemain Onyx yang lainnya. Di sebelah kanan ada Redface, di sebelah kiri ada seorang Lyzak. Ini akan menjadi sebuah push yang sangat berbahaya dari tim EVOS. Itu dia. Evo sudah benar-benar set up banget dengan melakukan split positioning yang sangat teramat bagus untuk nge-push ke arah compound yang tempatin Onyx, mengingat Onyx hanya berada di compound yang sama, hanya ada 1 bangunan bata yang bisa menutup angle shootnya dari arah tim Evo. Sementara itu KF masih berusaha berdansa-dansa di bagian atap gedung bata, belum ada perlawanan lebih lanjut dan di sisi lainnya Redface udah semakin dekat lagi ke area pertahanan tim Onyx. Ya, akan segera mendekat kali ini. Bahkan itu dia KF akan coba combat dengan bintang di sana. Sama-sama low, sama-sama merah HP-nya. Namun bintang akan coba turun terlebih dahulu. KF juga punya momentum untuk segera melakukan healing di area atas. Dan Lyzak berhasil mendapatkan bintang dan langsung aja dipulangkan ke arah lobby. Berarti menyisakan 3 player dari tim Onyx.
ini posisi tim Onyx udah mulai berbahaya mengingat di match sebelumnya Onyx baru saja mendapatkan winner chicken dinner. Ya, Microboy juga sudah melakukan perjalanan untuk melakukan follow up ke arah pemain-pemain EVOS yang lainnya. Benar-benar sangat rapi sekali apa yang dilakukan oleh pemain-pemain EVOS. Mereka melakukan push dengan sangat-sangat terencana, sangat-sangat luar biasa. Kanan kiri angle-nya terjaga oleh pemain-pemain EVOS. Ya, EVOS tahu apa yang mereka lakukan. Mereka benar-benar nge-lock banget posisi dari tim Onyx, nggak bisa bergerak kemana-mana untuk sementara waktu ini. 3 player hanya bisa bersembunyi di balik gudang bata. Ini kalau misalkan 1 player knock-out lagi dari tim Onyx, ini dari EVOS bakal langsung commit fight sih ke arah tim Onyx. Ya betul, Redface akan coba bergerak. Lyzek juga melemparkan sebuah net ke arah dalam, meledak di dalam sana namun belum memberikan damage yang berarti. KF masih terjebak di arah atas dan ini dia pemain-pemain Onyx masih berada di dalam, diputerin oleh harimau-harimau putih di luar area tersebut. Yes, smoke udah mulai di pop up untuk menutupi angle vision dari ala luar. Sementara itu KF juga udah mulai turun ke area bawah, bakalan nge-follow up player dari tim EVOS lainnya. Sementara itu 3 player dari Onyx, 3 angle yang berbeda berusaha ngelok ke bagian celah yang berbeda juga. Ya, ada sebuah lemparan smoke ke arah dalam juga dari seorang Microboy tadi. KF akan coba mencari di mana posisi dari Onyx. Ada Raffi di depan sana. Akan kita lihat KF akan coba maju kah? Belum, masih menjaga juga dengan barrel 30 peluru sudah disiapkan. Akan coba melemparkan sebuah molotov juga akan membakar pemain-pemain Onyx mungkin. Tapi berganti kembali kali ini. Akan coba maju nampaknya pemain-pemain dari EVOS masih menunggu momentum nampaknya mereka. Yes, masih menahan pergerakannya aja masing-masing tim untuk sementara waktu ini. Sementara itu KF menggunakan shoulder pick-nya berusaha ngintip-ngintip ke area dalam compound. Sementara ada lemparan molotov yang belum mengenai seorang power punk yang masih bersembunyi di balik bangunannya. Ya, kita lihat Nick-nya. Dia akan coba bergerak perlahan-lahan ke arah kanan. Ini akan membuat point of view dari Nick berbeda dengan pemain-pemain Onyx yang lainnya. Mungkin akan menjadikan sebuah perbedaan untuk mengejutkan pemain-pemain dari tim EVOS. Yes, dan juga kabut smoke ini benar-benar tebal banget. Bakal langsung push aja kalau sampai bakalan terjadi. KF spray menggunakan BRD belum berhasil melakukan 1 player. Dan kalau sampai terjadi 1 player terjadi trading satu sama lain antara Onyx dan juga KF. KF bahkan face to face dengan seorang Onyx, bahkan KF juga harus ter-knockout di sini Sanskuy. Betul sekali, ini dia yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx. Setup mereka sangat-sangat rapi sekali, satu persatu pemain-pemain dari tim EVOS tersungkur ke arah bawah. Dan kita lihat Redface dari belakang akan coba membantu juga Microboy. Tersungkur di sana akan segera diselamatkan, namun pemain Onyx akan segera melakukan revive juga. Ada spray yang dilakukan oleh Nick dan itu dia close combat yang dilakukan. Redface juga ter-takedown. Tersisa 1 orang lagi harusnya dari pemain EVOS akan coba dicari juga. Dan kita lihat kali ini Porpang akan segera diselamatkan, namun Lyzek menjadi satu-satunya pemain EVOS yang masih bisa nembak. Ini dia. Saat ini keberadaannya terbalik, EVOS lah yang berada di ujung tanduk. Itu dia, Onyx berhasil bisa membalikan posisi yang tadinya Onyx kehimpit. Justru sekarang ngepres ke arah tim EVOS. Sementara itu Lyzek masih berusaha bersembunyi, healing, boosting terlebih dahulu. Hanya bermodalkan UMP, harus bisa menumbangkan 2 player dari tim Onyx kalau pengen bertahan lebih jauh lagi. Ya, entah apa yang dilakukan oleh pemain-pemain EVOS dan juga entah apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Onyx. Permainan mereka sangat-sangat rapi sekali di match kali ini, di mana tadi bintang ter-takedown namun mereka sangat-sangat tenang. Mereka tidak panik untuk dipush oleh pemain-pemain EVOS. Pemain EVOS juga sangat-sangat siap, namun ternyata fight yang terjadi menumbangkan 2 orang dari pemain EVOS, KF dan juga Redface. Membuat 1 orang sedang tersungkur dan juga ada Lyzek menjadi harapan terakhir yang masih bisa nembak dari pemain-pemain EVOS. 3 orang, 3 landak akan coba berhadapan dengan 1 harimau. Lyzek maksud saya ada di sana dan itu dia spray ke arah depan mendapat seorang Onyx. Akan coba dicari lagi namun Lyzek akan coba keluar spray ke arah Lyzek dan Lyzek pun dipulangkan. Ini dia dibalikan keadaannya dan itu dia ekspresi dari seorang Raffi. Sangat-sangat lega mereka karena mereka di awal sangat terjepit posisinya namun masih bisa membalikan keadaan. Bang Jamal makan gulali lu jual gua beli. Cakep. Karena itu emang yang terjadi di match antara EVOS dan juga Onyx dan kita bergeser antara match antara Dewa United dan juga RRQ di mana NRPK ada tapping-tappingan menggunakan mininya belum berhasil mengangkat dari jelek. Kalau terjadi Ikyar harus tertumbang bersamaan dengan Audrey gara-gara ada vehicle explosion. Ya, nampaknya vehicle explosion itu menumbangkan 2 orang sekaligus dan kali ini kita lihat ada Bonafide dari sisi lainnya akan coba join the fight. Kali ini akan coba mengganggu fight yang terjadi antara Eagle 365 dan juga Boom. Yes, Eagle 365 dibuat kesulitan untuk revive seorang Ekozu dan di sisi lainnya justru ada third party yang benar-benar join to the fight. Still kill terus terjadi sementara itu Fokker masih terus berjuang, masih terus nge-press ke arah tim Eagle 365. Ada Anthem yang menjadi target selanjutnya tapi masih tertutup angle shoot. Tapi di sisi lainnya benar-benar digangguin oleh tim-tim lainnya dan Boom Ponbit berhasil nge-finish semua player dari Eagle 365. Eagle 365 langsung dipulangkan begitu saja karena mereka tidak hanya melawan 1 tim, mereka juga melawan 2 tim sekaligus tadi. Kalau kita lihat di area yang sangat-sangat terbuka
terbuka sekali. Berganti ke arah yang lainnya, ada seorang Daibot dari Genesis Dogma. Berhadapan dengan seorang Raffi yang tadi baru saja memulangkan pemain-pemain dari tim EVOS. Kali ini harus berhadapan dengan lawannya lagi, yaitu Genesis Dogma. Yes, smoke juga udah boleh di pop out oleh seorang Raffi untuk menutup angle shootnya dari arah Star. Sementara Star udah mengamankan satu buah vehicle untuk melanjutkan rotasinya menuju checkpoint selanjutnya. Kalau kita bergeser ke antara fight antara Bigetron dan juga Aura, Rosezi dan juga Ryzen harus terknock untuk sementara waktu. Zuxi masih berusaha menjaga angle-nya dari bagian terdepan. Barikade terdepan masih terus dijaga dengan sangat baik oleh seorang Zuxi. Ya, kita melihat kali ini Liquid sedang melakukan revive ke arah Ryzen. Ryzen juga sudah bangkit kembali, akan coba melakukan push ke arah pemain-pemain dari Aura. Berada di satu titik yang sama, pemain Aura ngumpul di sana. Ini akan sangat berbahaya, namun sudah mulai bergerak tadi satu orang. Ada yang sedang melakukan healing, yaitu seorang Rosezi. Sementara itu masih bersama dengan Jaden. Jaden sudah melakukan kokangan granat dilemparkan ke arah depan. Kan sudah kelihatan seorang Jadennya. Kepalanya ditembak oleh seorang Zuxi, namun itu dia masih low HP-nya. Yes, bakal coba untuk kedua kalinya dan reload dulu dilakukan oleh seorang Zuxi, bakal langsung nge-push tapi ada lemparan granat yang memberikan spesial cukup dalam dan juga granatnya berhasil menemukan satu player dari Jaden dan sepeda lanjut menggunakan barrelnya dari seorang Zuxi berhasil menemukan dua player dari tim Aura. Ya, dua pemain dari tim Aura dipulangkan begitu saja dan 3 orang sudah pulang, tersisa 1 orang. Last man standing, harapan terakhir seorang Jaxi dari tim Aura akan coba berhadapan dengan 4 pemain dari Red Alliance. Yes, dan juga Red Alliance harus waspada dengan kehadirannya tim RRQ yang bakalan join to the fight. Valdorbot udah mulai ngeker ke arah depan, bakal mengamankan satu buah motornya dulu untuk mencari angle vision yang lebih luas lagi ke arah tim-tim lainnya. Dan si lainnya Boom Hijrah juga harus knock out. Ya, kita melihat kali ini Foxy juga masih bertahan di sana. Geek masih berada di area yang cukup tinggi nampaknya, akan coba memainkan area-area tersebut. Banyak sekali lekukan-lekukan yang masih bisa dimainkan di area ini. Dan kalau kita lihat nampaknya Dinosaurus akan berlari mencari seorang Foxy. Karena tadi kedengeran kayaknya vehicle yang digunakan oleh Foxy. Iya, benar banget. Foxy hanya bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tapi di sisi lainnya Chisun udah berhasil bisa di knockout dan Foxy kelihatan posisinya tapi masih bisa menutup angle untuk sementara waktu. Ada lemparan granat juga dari seorang dinosaur ke arah bawah, bakal connect ke arah Foxy tapi justru malah digangguin oleh tim Voin. Ya, Voin kali ini akan coba mengganggu fight yang terjadi antara 21 e-sport. Foxy berhadapan dengan Dinosaurus dan Dinosaurus tertakedown di sana. Harusnya masih bisa diselamatkan oleh Toms karena ada sebuah natural obstacle berupa batu yang bisa menjadi penutup dari angle shoot tim Voin. Yes, berarti secara tidak langsung ada sebuah keuntungan yang didapatkan oleh seorang Foxy, bisa selamat untuk sementara waktu ini. Dan sisi lainnya Katsoulisa masih terus menjaga perbatasannya, berusaha men-spray ke arah tim-tim yang lagi melakukan rotasi. Ya, kita lihat kali ini mulai untuk melakukan split, nampaknya Katolisa juga akan coba melakukan regroup. Foxy masih bertahan di sana di dalam sebuah smoke-nya. Dari sisi lain Banyu mendapat satu orang, Bobs tertakedown. Bobs langsung dipulangkan begitu saja dengan Scar L dari seorang Banyu kalau kita lihat. Iya, benar banget. Foxy masih bisa bersembunyi. Chisun kayak udah nggak bisa banget diselamatkan, bahkan dibiarin bleeding atau ujung sementara waktu. Sementara itu Victim udah berhasil touchdown di checkpointnya tapi nggak masuk dalam circle selanjutnya. Ini bakal jadi PR tersendiri untuk Victim untuk masuk lagi ke dalam circle selanjutnya, mengingat udah dijagain juga oleh tim-tim lainnya. Contohnya tim 21 yaitu Banyu udah ngelok terus ke arah tim Victim. Ada lemparan granat juga dari seorang Misery karena depan berusaha menumbangkan seorang Renalre seperti, tapi granatnya masih terlalu jauh untuk menjangkau seorang Renalre. Ya, nampaknya vehicle yang digunakan Jaxi mulai terdengar oleh seorang Misery menjaga angle shoot tersebut, namun belum kelihatan karena masih ada jarak antara Jaxi dan juga pemain-pemain dari tim Victim. Dan kita lihat dari area yang lainnya, Boom, Fokker dan juga Poundbeat sudah berada di sebuah compound. Mereka berdekatan dengan Bigetron, namun juga masih ada jarak di antara mereka. Begitu juga dengan Dewa United. Yes, dan juga Aura harus terfinish di posisi ke-13, sementara udah spray menggunakan Scar L ya dari seorang Ryzen belum berhasil mendapatkan satu knockout ke arah tim Boom. Ya, kalau kita lihat mereka masuk ke dalam circle semuanya. Ini berarti fight yang mungkin akan berlangsung cukup lama karena mereka tinggal jaga angle-nya aja. Yang penting jangan sampai knock di area tersebut karena mereka sudah masuk ke circle semuanya. Yes, benar banget. Hanya ada 3 tim yang belum masuk ke dalam circle selanjutnya. Sementara itu Fajar juga harus terknock gara-gara sakit ya Blue Zone, sama halnya dengan Banyu. Sementara itu Potato jaraknya deket banget sama Boom, tapi Boom belum mengetahui, bakal langsung digerbek begitu aja. Potato spray dengan arah depan. Potato harus ketahuan posisi dan Aero Wolf Limax harus puas di posisi ke-12. Membawa 1 poin kill saja tadi dipulangkan oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Dan kita lihat nampaknya Bigetron sudah mulai touchdown, akan memainkan cekungan tersebut. Akan bergerak kembali, sangat berbahaya. 1 vehicle 4 orang bersama-sama akan coba turun ke arah bawah. Terspot oleh Boomka, tidak terspot. Ternyata mereka masih bisa selamat untuk melakukan penyeberangan dari satu titik ke titik yang lainnya. Yes, Bigetron masih bisa touchdown untuk masuk dalam circle selanjutnya. Ini ringkih banget ya, pick up, atapnya kebuka, bakalan
free shoot banget ke arah tim-tim lain, tapi sementara itu boom bahkan ketemu dengan Bonafide, tapi di sisi lainnya Bonafide justru bahkan commit fight ke arah tim RRQ terlebih dahulu. Ya, kita lihat nampaknya akan coba melakukan porting di sebelah sana. Void, ada sebuah vehicle yang meledak, ada sebuah granat yang meledak di sana memulakan 1 orang, 2 orang bahkan dipulangkan, dan itu dia pemain-pemain dari tim Void, tersisa 2 orang terakhir. Yes, misalkan 2 player terakhir dari tim Void, sementara dari seorang Maybe ada tapping-tappingan menggunakan mininya ke arah depan, berusaha nge-secure ke arah tim-tim lainnya, tapi belum mendapatkan angle yang lebih luas lagi, harus lebih maju lagi dengan menggunakan Tayo. Tapi hati-hati, udah banyak banget tim-tim yang udah menjaga di bagian kirinya, ada Bonafide, depan juga ada Bonafide, harus hati-hati dan masih bisa touch dan masih bisa lewat begitu jadi seorang Maybe. Ya, akan coba menusuk ke dalam circle-nya, sudah banyak vehicle yang terbakar di area sana. Di atas ada 1 orang dinosaurus ternyata melakukan free shoot sekali ke seorang Maybe, dan Maybe pun langsung dipulangkan. Ada lemparan-lemparan granat ke arah seorang Maybe. Yes, dan granat dari Dinosaurs berusaha melakukan finishing point terhadap Maybe yang terknockout. Ini enak banget sih. Maybe rotasi pakai Tayo, tinggal ditungguin begitu aja sama Dinosaurs, tapi di sisi lainnya Nerpeko juga harus terknockout. Bonafide lagi dan lagi mengumpulkan 1 demi 1 pun di kill, Saskoy. Ya, aimbot juga bergerak dengan vehicle yang sudah terbakar, sebenarnya sudah berasap maksud saya, dan itu dia langsung meledak vehicle-nya, bahkan coba untuk dipulangkan oleh seorang Nichil. Wow, Licin maksud saya, dari tim Bonafide. Betul sekali. Dan sisi lain RRQ masih terus join through fight. Bahkan fight dengan Bonafide terlebih dahulu dengan adanya gangguan dari seorang Licin Spray menggunakan Scar L-nya. Belum berhasil melakukan 1 player dari tim RRQ. Bakal langsung maju aja mendekati daerah yang dijagain tim RRQ. Tapi di sisi lainnya Zuxi bakalan terus memberikan suppressing fire ke arah tim RRQ. Ya, akan coba menutup angle shoot terlebih dahulu, masuk ke dalam shake untuk menggunakan painkiller tadi. Dan kita lihat nampaknya pemain-pemain Bigetron ngumpul di satu shake yang sama. Pemain RRQ akan coba melakukan split 2-2 di area tersebut. Sudah bisa touchdown juga, akan coba merapat ke dalam circle-nya. Dan kita lihat kali Naider akan coba melemparkan sebuah molotov. Maksud saya itu dia, dan akan coba memulangkan 1 orang, bahkan belum terlihat siapa yang dipulangkan, dan nampaknya Warung mendapatkan seorang Zuxi. Ya, misalkan 2 player terakhir di Bigetron Red Alliance Liquid ada lemparan granat, belum berhasil membangkan 1 player. Naider menjadi kepickle, 1 player Warung di target selanjutnya. 2 player berhasil di knock dengan sadar Liquid, tapi ada backup yang sangat teramat baik oleh player dari RRQ. Ya, Ryzen masih bertahan juga di area sana. Liquid akan coba dipulangkan dengan cepat, dan kita lihat Warung dan juga Nerpeko masih bisa selamat karena dia ternyata masih low aja, belum knock. Dan kita lihat 21 esports juga langsung dipulangkan dengan 2 kill total. Vandermort punya PR untuk menyelamatkan seorang Warung. Yes, tadi pick yang dilakukan Liquid sebenarnya udah sangat baik. Dia berhasil mendapatkan 2 player dari RRQ. Hanya sayangnya backup dari Bigetron terlambat. Tapi di sisi lainnya DU, Steve juga harus dipulangkan ke arah lobby. Dan kalau misalkan kita lihat di kill feed, itu Jersey berhasil melakukan trading ke arah tim Dewa United. Ya, Dewa United pun dipulangkan tanpa membawa poin kill sama sekali. Voldemort masih bertahan di cekungan tersebut. Warung akan coba di revive oleh seorang Nerpeko. Dan kita lihat nampaknya Ginosaurus sudah mendapatkan 5 kill sendirian. Wow. Seorang diri 5 kill disumbangkan oleh Dinosaurs. Berarti dari total 6 kill yang dikumpulkan oleh Geek, 5-nya disumbang oleh Dinosaurs. Ya, walaupun dia tadi knock akhirnya bisa diselamatkan juga, dan permainan dari tim Geek masih dengan permainan mereka yang sangat-sangat agresif. Mereka mencari kill demi kill di area-area tersebut, tidak takut untuk melakukan tembakan ke lawan-lawannya. Dan kita melihat kali ini Ucup juga ter-takedown nampaknya dari tim Bonafide oleh pemain-pemain dari Genesis Dogma. Yes, pick dari seorang debut berhasil mematikan 1 player dari Bonafide yaitu Ucup. Bahkan dicoba dilakukan confirm kill tapi masih nutup angle shoot. Tapi di sisi lain kita bergeser ke arah tim lainnya. Kita lihat masih banyak tim-tim yang tersisa dengan berbagai angle dijaga dengan sangat baik. Tapi di sisi lainnya Nerpeko juga berhasil menemukan seorang Slayer. Jersey juga harus tertumbang dan Bonafide Ucup juga harus dipulangkan. Ini pertanda Bonafide harus puas di posisi ke-6. Tinggal ada 5 tim yang tersisa, 5 tim terbaik di Miramar pertama di Grand Final kita kali ini. Dan kita melihat nampaknya Geek juga masih bertahan di sana, akan coba melawan seorang star dari Genesis Dogma, seorang Katolisa. Namun belum punya angle shoot yang cukup free ke arah seorang Bombs, juga berada di seberang dari seorang Katolisa melakukan tembakan ke arah depan. Toms dan juga Mort juga bergerak ke sana, sudah bisa touchdown, akan coba turun dari vehicle-nya melakukan proning di sana untuk menutup angle shoot terlebih dahulu. Yes, ada kokohan granat dari seorang Bombs ke arah depan. Mampukah meledakkan player dari tim Geek? Tapi granatnya belum ada yang connect ke salah satu player. Splash damage-nya hanya memberikan cicilan damage yang tidak begitu berarti. Dan kita lihat sini fight masih terus terjadi. Ada Toms yang sudah mengendarai baginya, bakal langsung maju aja, berusaha bersembunyi di balik smoke-nya, berharap posisinya tidak ketahuan untuk saat ini. Ya, Scarlet Gaming perlahan namun pasti mereka juga bergerak, akan coba bertemu dengan pemain-pemain Boom harusnya. Dan kita lihat nampaknya pemain Geek sangat aktif untuk bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, mencari di manakah informasi dari lawan-lawannya. Yes,
split yang dilakukan oleh Geek itu benar-benar berani banget. Dia berhasil mengamankan berbagai angle yang berbeda, dan Thornbeat juga posisinya ketahuan harus dipulangkan begitu aja oleh granat seorang Pinky. Sementara itu Mort masih terus membuka angle vision yang lebih luas lagi ke arah tim-tim yang masih tersisa. Genesis Dogma menjadi target selanjutnya untuk tim Geek, dan Fokker posisinya ketahuan dan harus terfinish di posisi keempat. Ini dia yang saya katakan tadi, kebalik papan jalan kaki pelan-pelan, namun pasti itulah yang dilakukan oleh Skylight Gaming. Mereka Wow. tidak terpantau dari tadi, namun kill point mereka sudah cukup banyak, 8 poin total mereka dapatkan dari kill aja. Wow, itu keren banget sih. Di sini tim-tim bener-bener all out banget bermainnya di Miramar kali ini. Sementara itu Geek masih dengan setup splitnya menjaga angle vision yang berbeda, berusaha ngelok posisi dari Genesis Dogma. Tapi Genesis Dogma dia juga melakukan split yang sangat teramat baik. Ya, kembali kita lihat kali ini Skylight Gaming akan coba mencari di manakah lawan-lawannya, akan coba melemparkan sebuah nets ke arah depan. Apa yang dilemparkan kita belum tahu, akan coba meledakkah sebuah granat atau sebuah molotov di sana. Belum ada info lebih lanjut lagi, namun kita berpindah ke arah yang lainnya. Mort, hati-hati dari belakang. Ada Genesis Dogma juga yang mengganggu fight antara Geek dan juga Skylight Gaming. Itu dia. Kalau misalkan kita lihat circle dari Skylight Gaming itu butuh effort yang lebih lagi untuk bisa masuk dalam circle selanjutnya. Tapi lihat Pinky, dia udah ngeflank cukup jauh, bisa banget untuk nge-backstab bagian belakang dari tim Geek itu sendiri. Tapi sisi lainnya Slayer Freydon menggunakan euforia belum berhasil mendapatkan knockout ke arah tim Genesis Dogma. Spray lanjutan, last pick-nya berhasil mendapatkan seorang Daybot. Daybot tersungkur, ada Nichil di sana untuk menyelamatkan seorang Daybot, namun Nichil terus di-spray oleh seorang Slayer tadi dari Scarlet Gaming. Namun dari sisi lain Dinosaur kali ini dengan UMP-nya akan coba mencari seorang Pinky yang melakukan proning di sana, akan coba dicari juga. Belum ketahuan posisi dari seorang Pinky. Pinky bisa melakukan healing harusnya. Yes, untuk sementara waktu Pinky masih bisa healing-healing, tapi bahkan terus diberikan suppressing fire dari tim itu sendiri. Tapi di sisi lain kita lihat fight masih terus terjadi dengan 3 tim yang masih tersisa, dan ada pick yang sangat teramat baik ditunjukkan oleh Pinky, berhasil memberikan 1 knock ke arah tim Geek. Mort untuk sementara udah terknockout, tapi Katolisa juga ikut-ikutan harus terknockout, Sanskuy. Ya, Slayernya sudah bisa taksub ke arah dalam dan Nichil bisa mendapatkan 1 orang. Mort tadi didapatkan oleh seorang Nichil, Toms maksud saya, dan kita lihat nampaknya Geek pun dipulangkan. Skylight Gaming akan berhadapan dengan Genesis Dogma yang masih lengkap 4 orang. Itu dia, Geek berarti memberikan menerima suppressing dari 2 tim yang berbeda. Tapi sementara itu kita bakalan fokus antara fight Skylight Gaming dan juga Genesis Dogma. Ada lemparan utility, saling bertukar granat aja dari Genesis Dogma dan juga Skylight Gaming. Ya, Skylight Gaming 3 orang akan berhadapan 4 orang dari Genesis Dogma yang masih bertahan. Ini dia Star dan juga pemain-pemain Genesis Dogma yang lainnya. 2 orang akan coba flank ke arah kanan, Nichil dan juga Bom tidak. Nampaknya akan coba bertahan. Mereka udah saling tahu di manakah posisi lawan-lawannya. Iya, bener banget. Dari Slayer juga ada spray menggunakan AUG-nya ke arah depan. Tapi hati-hati di bagian kiri ada seorang Star yang udah mulai ngeflank ke bagian pertahanan kiri dari seorang Slayer. Tapi Slayer mengerti posisi itu. Tapi Star spray menggunakan Euphoria, connect banget, berhasil dengan 1 player dengan misalkan 2 player terakhir dari tim Scarlet Gaming. Ya, Star akan bergerak dengan sangat percaya diri untuk menumbangkan pemain-pemain dari Scarlet Gaming itu. Dia akan coba dicari, namun Pinky bisa mendapat 1 orang. Star tertakedown, Nichil juga tertakedown. Kita lihat nampaknya pemain-pemain dari Genesis Dogma, Daybot juga tersungkur. Kita lihat kali ini Pinky sangat-sangat menggila dia, dan itu dia Pinky mendapatkan winner chicken dinner dari Skylight Gaming dengan permainan sangat luar biasa dari Pinky, menumbangkan 3 orang dari Itu Genesis dia. Dogma. Wow, Pinky secara keseluruhan dia mendapatkan